Sepi ya kalau nggak ada papa. Anak-anak juga pada pergi. Kalau aja waktu itu kita nggak jadi berantem, pasti papa ada di sini. Saya nggak butuh begini-beginian, Mi. Yang penting aku bersyukur, ibadah. Udah Kamu ini. gak bersyukur punya istri yang baik sama kamu. Iya, memang istri saya baik, beli ini. Cuman kan ini mah bagi Tapi aku aku. mau kamu ganteng kayak dulu lagi. Aduh, saya udah tua, Mi. Aduh. Pusing lah kalau begini ya. Ngajak ribut gini ya. Aduh, mendingan kok kalau ngajak ribut begini kamu pergi aja. Lihat Tosya parlemen. Diapain? Udah, balikin aja. Gak mau lah. Biarin lah. Kira-kira udah makan belum ya papa? Padahal aku udah masakin opor, ketupat, ada nastar. Assalamualaikum. Mi. Papa! Halo ya. Ya. Maafin ya. Iya, tak maafin nih. Kamu kan makanya kalau kalau mau belanja kamu sama papa ya, jangan sembarangan karena kan yang nyari bapak ya kan, ya harus ngomong dulu. Ya ini nggak pakai ini, aku juga minta maaf juga. Bagus nih. Tapi papa mana selama ini? Aku nggak pulang-pulang. Nah kan namanya orang tugas jauh. Kenapa nggak ngabarin? Iya. Bisa WA, telepon, nggak kangen? Lupa, jadi ketinggalan teleponnya, jadi aku langsung jalan aja. Ya aku juga, Bagus kok. bagus. Jadi ganteng kayak dulu. Iya, saya minta maaf ya, Bi, Kak. Saya juga kalau bersalah ada apa salah-salah saya minta maaf ya. Iya. Sekarang kan hari-hari baik, hari lebaran ya. Sama-sama. Udah masak apa nih? Tadi sih aku masak opor, Opor. ada ketupat, ada nastar juga. Mau Ya oke, makan? ayo makan. Kita makan ya? Mau makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Mutiara parlemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita melihat sebuah adegan pertengkaran kecil antara suami dengan istri. Pertengkaran kecil adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi pada manusia karena manusia seringkali terjerumus pada kehilapan-kehilapan. Oleh karena itu, seringkali kita lihat tetangga dengan tetangga, teman dengan temannya, siswa dengan gurunya, itu seringkali juga terjebak pada pertengkaran-pertengkaran kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Alladzina yunfikuna fisar'i wad dhar'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Hendaklah kalian bersegera untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi itu diberikan. Yang pertama adalah kepada mereka yang menginfakkan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Alladzina yunfikuna fisar'i wad dhar'i. Yang kedua adalah wal kadiminal goid, orang yang bisa menahan amarah. Dan yang ketiga adalah wal afina aninas, orang yang senang memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, magfirah Allah Subhanahu wa taala dan surga itu hanya diberikan kepada orang yang ketika ada perselisihan satu sama lain itu kemudian saling memaafkan. Dan alangkah lebih baiknya kalau kemudian diawali dengan menahan amarah sehingga tidak terjebak pada pertengkaran-pertengkaran kecil seperti itu. Kalaupun terjebak pada pertengkaran kecil, maka kita saling memaafkan. Wal afina aninas. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa manusia mungkin terjebak pada perselisihan-perselisihan seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu harus bisa menahan amarah wal kadiminal ghaid. Kalaupun tidak bisa menahan amarah, maka hamparan magfirah Allah senantiasa disiapkan bagi mereka yang saling memaafkan. Maka di lebaran itu sangat syarat sekali dengan nuansa saling maaf-memaafkan. Orang pulang mudik
ke kampung halaman masing-masing hanya untuk bercengkrama dengan keluarganya, saling memaafkan, bukan hanya sekedar melepas rindu, tapi memaafkan satu sama lain. Itulah ajaran Islam, bagaimana kita harus senantiasa memaafkan kepada musuh sekalipun. Bagaimana Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada orang yang dolim pada dirinya. Dalam cerita-cerita yang populer, bagaimana kisah orang Yahudi yang senantiasa meludahi Rasulullah ketika Rasulullah akan pergi ke masjid, tiap pagi meludahi, tapi Rasulullah selalu berbuat kebaikan dengan menyuapi orang itu, memberi makan orang itu, melayatnya ketika sakit. Dan akhlak yang mulia seperti itu tentunya wajar kalau kemudian kita orang yang mencintai Rasulullah, orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, senantiasa menjadikan rasa maaf itu sebagai sesuatu yang melekat pada diri kita, sebagai bagian penting dari kita untuk menunjukkan bahwa Muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan Lebaran 1438 Hijriah ini kita isi dengan sebuah kelapangan dada untuk memaafkan satu sama lain, satu kelompok kepada kelompok lain, antar individu dengan individu lain, sehingga negara ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah, sehingga negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.